Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam kajian rutin kita tiap malam Jumat, di mana kajian kita berada di bab ilmu huruf. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pada pembahasan dua huruf yang sama bentuk, beda nama, yaitu huruf ain dan huruf ghain. Atau jar kita agin ya. Iyalah. Di mana minggu lalu kita bahas yaitu huruf ta dan huruf za. Kita ringkas karena durasi ini waktu udah 9:30. Huruf ain di sini diterangkan atau disimbolkan pada paha sebelah kanan atau paha kanan. Al-alim atau maha tahu, melepas perkembangan alam yang secara horizontal. Manusia kemudian wajib mencari cahaya nurullah. Bagaimana kita memahami makna daripada huruf ain ketika dijelaskan bahwa ain itu adalah al-alim atau maha tahu. Dijelaskan bahwa melepas perkembangan alam yang secara horizontal, manusia kemudian wajib mencari cahaya nurullah. Di sini memerlukan penjelasan yang panjang, kemudian pemahaman yang betul-betul bagaimana yang dimaksud tentang perkembangan alam yang secara horizontal. Yang perlu diingat bahwasanya setiap roh atau setiap jiwa itu sudah diberikan yang namanya ilmu atau pengetahuan. Ketika pengetahuan atau ilmu ini kan didapat, ada yang disebut dengan kitabi, itu belajar membaca daripada kitab atau mempelajari dari kitab. Kemudian ada yang disebut atau diperoleh ilmu itu dengan ilmu laduni. Laduni itu, nah di sini yang jadi rame nih. Laduni itu kan jangan ada guru. Ya banyak tuh. Bila ilmu sesuatu itu yang ada gurunya, berarti gurunya syaitan. Nah, di sini tergantung bagaimana seseorang itu cara memperoleh ilmu. Berhubungan dengan ain, kita pribadi mengalami apa yang diterangkan di sini. Bahwasanya kalau masalah ilmu kitabi, tuh belajar. Dari kita belajar ilmu kitabi, kemudian kita masuk apa yang disebut dengan khalwat atau thariqah. Nah, disitulah kita mendapat penjelasan tentang apa yang kita ketahui tentang ilmu-ilmu yang kita baca di kitab. Nah, dijelaskan di situ. Jadi gambarnya seperti ini. Sejak kita belajar ilmu kitabi dari usul fiqh, ya kita belajar itu dari usul fiqh tuh, jenjangnya terus ke atas. Mustalah hadis belajar, mantik belajar, balaghah belajar. Kemudian dari ahkamus salat, kemudian ma'rifatus salat, sirus salat, nurus salat, belajar semua tuh. Pemahaman pada saat itu ketika belajar ilmu kitabi, ternyata kita itu berontak, lebih banyak berontak. Kita rasakan tuh. Dan ini kita perhatikan kepada kawan-kawan yang lain, bahkan guru-guru yang lain pun
ketika ia lebih banyak belajar tentang kitab, ternyata hatinya itu semakin berontak. Bukan ilmunya yang salah, tapi contoh, ketika ia belajar usul fiqh, ia diperkenalkan dengan masalah-masalah takhayul, khurafat, syirik, musyrik. Maka sedikit-sedikit melihat orang takhayul, khurafat, syirik, bakal hayat, berontak terus tuh. Naik lagi belajar ahkamu sholat, tentang ilmu sholat. Oh, kan? Dari niat sudah belain, ya kan? Rukun 13 sampai tuntas dari niat itu sudah belain, banyak sudah pemahaman yang belain. Sampai berdiri betul belain pulang. Ujar nang sebahagian yang lain, berdiri betul itu, amun sorangan kada jadi masalah. Nang ada makmum nih, jemaah, bahu sama rata, betis birangkang tasampuk rata, harus tepantuk nih, betis ke betis nih, tasampuk. Nang seikung kata-kata rapat itu sejajar itu bukan nang harus tepantuk. Kan rabi juga tuh, pada ada tuntas-tuntasnya tuh. Kemudian rukun yang ketiga, takbiratul ihram, belain pulang. Dari mengangkat tangan, ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan daun telinga. Ramai juga. Tuntung itu sampai mengangkat, kada sampai di situ masalahnya. Sampai ke mana pulang? Bersedekap, bekiam. Belain pulang, ada yang begini, ada yang begini, ada yang sejari, ada yang 2 jari. Belain. Kada sampai di situ pulang. Ada yang disebut iftitah. Belum bacaannya, belain pulang ngarannya. Ujian yang seikung lain iftitah, istiftah. Ya, lain pulang. Ujian yang seikung istiftah. Kada ujian seikung iftitah. Setelah digali nang istiftah nang kayak apa? Bacaannya sama, nang dibaca orang nang iftitah juga. Tik ya, nang bahwa tuh nang ujian seikung iftitah, nang seikung istiftah. Kayak bagarang bacanya istiftah dibacanya sama aja bacaan iftitah juga itu aja. Ini ibaratnya apa? Seikung melihat gayung, seikung melihat imbir, seikung melihat baskom, sama wadahnya isinya banyu beritaan. Umpamanya. Ternyata setelah kita selidiki sampai salam belain, cek ya. Ternyata rukun 13 itu tidak satu pemahaman, banyak. Cek ya. Sampai salam adalah yang sama. Ujar nang lain, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang kedua kan ada wajib lagi, sunat sudah salamnya. Belain. Rukun 13 sampai akhir kada ada yang sama praktiknya. Tuh, itu orang-orang yang belajar kitab. Salah kada salah juga Pak, karena memang setiap kitab diterjemah, ditafsirkan oleh banyak penafsir. Tuh, cek ya. Tentang rukun sholat belain, bukan kita kada menyalahkan, cuma belain paham banyak. Nah, di sini makanya tadi disebutkan huruf ain. Huruf ain. Manusia kemudian wajib mencari cahaya nurullah. Tuh, nang belain ini kan banyak nih. Bila sudah dari niat sampai salam nang saikung bausali jahar, ya kan? Kemudian nang saikung bausali lah, bausali juga coba kadang-kadang. Usali itu kan bahasa Arab niat, ya kan? Ini anak sembahyang. Waalaikumsalam. Takbiratul ihram belain pulang, ada nang di atas bahu, ada nang sejajar dada. Turun sujud belain pulang, lutut berdahulu, telapak tangan berdahulu. Wah, bahu terus.
Inilah yang dimaksud bahwa manusia kembali kepada nurullah. Bila masih berpegang dengan ilmu, kada akan mau sampai. Tuh, belajar ilmu sembahyang, rasakan dulu nang kita berpingkut dengan ilmu sembahyang nang beusali kah nang kadakah, adakah sampai lawan Tuhan nang beusali, adakah sampai lawan Tuhan nang kada beusali. Tak ikut niat kebertaan, kada sampai. Kenapa? Karena hati berontak terus. Makanya diperintahkan di sini, bila sudah mengetahui takluk, cukup diketahui bulik kepada nurullah. Jangan lagi berpegang kepada hukum. Sebagai analogi, pian kasini ini kendaraan di rata-rata nih. Kenapa kendaraan ditinggal di luar, kada dibawa masuk? Tuh kan ilmu. Kendaraan tuh ilmu nang menghantarkan. Amun sudah sampai, dibawalah kendaraan. Kenapa? Kendaraan ke sini hendak laju, hendak mudah. Tiba sudah sampai di muka rumah Pak Upik, tahu mengenal sudah rumah Pak Upik, perlukah kendaraannya kita bawa masuk ke sini juga? Tuh. Ilmu sembahyang dari niat sampai salam. Ya, dari niat sampai salam menghantarkan kita kepada apa? Amun sudah sampai siapa? Nang takbir. Ya. Oh, amun niat, ngalih kita jelaskan. Kenapa? Karena kada kelihatan. Cuma kedengaran. Kalau inya takbir bang, nah kita angkat tangan. Nih, bergerak tangan naik ke atas. Ilmu hukum mengangkat tangan sudah. Ya, ketika mengangkat tangan sejajar dengan bahu, dah bermasalah tuh. Bagi nangka 7 di daun telinga. Ada yang tinggi pula, bermasalah juga melihat orang nang sejajar dengan bahu sembahyang lah ngarannya tuh. Karena bermasalah terus hidup. Nah sekarang ini, geraknya tangan mengangkat takbir. Kenapa mengangkat takbir itu ilmu? Karena orang berilmu. Kenapa aja mengangkat tangan? Karena ilmu. Karena kita belajar mengangkat takbir. Belum berucap takbiratul ihramnya belum lagi. Hanya mengangkat tangan. Coba rasakan. Nang mengangkat di tangan lah. Nang bergerak. Nurnya juga kalau rohnya. Itu ngarannya sampai tahu sudah. Belum berkata. Hati jah nang berniat, amun nurnya dicabut bang rohnya, siapa nang berniat? Makanya di sini ain manusia wajib. Apa yang dikatakan wajib? Mencari cahaya nurullah. Itu kan sebutannya mencari cahaya nurullah. Kembalilah ke nur. Nih ramai jadinya. Nur pun bermasalah juga. Kita dari hukum belajar sampai ke Nur Muhammad bermasalah juga. Nur Muhammad jadi diciptakan. Ujian nang seikung kada diciptakan tapi dihembuskan. Jadi masalah nur ini kada biris juga pulang. Bungkahannya tuh kita. Ya, bermasalah juga masih. Jadi apa yang tidak bermasalah? Ketika manusia masih ada kulit, daging dan sebagainya, kada akan luput dari masalah. Ya, kada akan luput dari masalah. Maka masalah itulah yang dihantarkan buliklah. Bulik kemana? Bulik ke nur sabarataan. Tapi alamat nur ini yang harus belajar alamatnya. Disuruh bulik ke nur, alamatnya kada tahu. Kayak apa kita hendak buling tuh, ya kan? Itulah yang maksud. Selama ini apa yang kita ajarkan, apa yang kita uraikan, insya Allah ulun yakin pian sudah kawa ibarat petunjuknya buling ke nur mudah sudah, rasanya sangat mudah. Kada ada lagi pak. Kalau masih belajar ilmu tujib usuluddin, yakin belum kawa buling, paling menghayal buling. Tapi duduk pada kawa duduk masih.
Logika aja kita pakai. Setiap gerak kita, tangankah, batiskah, yakinlah adalah keakuan diri lagi. Bila ada lagi keakuan diri, boleh ke asalnya yakin siapa nang bergerak, tahu itu sudah. Itu nang mamalakan Nur Muhammad. Ada masalahnya, ada pang orang bertakut. Kayak apa aja caranya mengamalkan Nur Muhammad tuh? Ya kan? Jawabannya mudah juga tuh, pian betakun itu mengamalkan sudah. Coba, amun pian betakun mengamalkan, diamnya pian tuh padahal mengamalkan dia. Siapa nang diam? Siapa yang betakun? Ada sadar kita bisa bertahan. Bahwasanya ilmu adalah cukup diketahui. Sekarang rukun 13 dari niat sampai salam belajar kita tuh ilmu ngarannya. Berniatlah sembahyang ilmu. Kayak apa aja bacaan niat orang, wajar aja orang betakun bacaan niat, bukan cara menggawi niat bacaan. Padahal orang usolli fardal maghribi bacaan niat. Betakun pulang di mana sih jamaah andak niat? Nah, betakun pulang di hati. Bila kita padahkan di hati, wadahnya bujur wadahnya pas wadahnya nang tak akui, hati aja yang berniat. Maulah hati kau berniat tuh. Makanya kalau hati kau berniat, cabut rohnya, cabut nurnya. Kau lah berniat, nah itu diniat aja. Sehingga begitu kita berdiri betul, sadarlah kira-kira nang berdiri lawan nang berniat itu siapa? Adalah lagi hati ya, adalah ada lagi itu hati. Belum angkat takbir itu ngarannya tahu sudah. Itu berarti tak. Di luar sembahyang sama kada belain. Mendengar orang bepandir seolah-olah telinga yang mendengar. Padahal kan udah cabut rohnya. Berarti siapa yang mendengar? Kalimat yang kita dengar bentuknya apa, seperti apa kalimat pembicaraannya, itu siapa juga? Ini ngarannya kada ada lagi tuh pangnang lain. Ini ngarannya misra, kada ada lagi nang lain. Itu harusnya kembali ke nur. Makanya disimbolkan dengan paha sebelah kanan. Simbol. Maka di sini paha. Kira-kira nangaran paha mana nih? Di atas lutut. Ya kan? Paha di atas lutut. Kemudian ketika kita mengenali atau mengetahui, tahu tentang apa? Bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki dari ilmu cukup diketahui. Orang berilmu itu kan mau tatunggang dengan ilmu. Coba cek. Misalnya ilmu taguh. Coba aja. Ilmu wani, asalnya orang pada wani. Kita 2 malam yang lalu, ujar Sidin, aku nih paling takutan. Cuma aku ada ditinggali baju oleh guru kok. Lalulah Sidin mengambil bungkusan, hibak berajah bajunya. Jurang kayak apa rasanya mbah makai baju kada deragi, aku rasa takutan. Siriklah aku, ujar Sidin. Bahwa memakai baju di sini aku ada rasa takutan apa aja. Tapi bila aku pacul aku menjadi takutan. Jurang takutan apa? Takutan apa dulu? Takutan ditimpa surang. Berarti jurang baju pian ini baju taguh tahan timpas. Kan gitu. Nah sekarang begitu pian memasang baju, pian kada takutan ditimpa surang. Begitu baju dilepas, pian takutan ditimpa orang. Nah, yang bermasalah tuh bajunya kah, piannya kah? Sudah kita rasa. Bajunya kah, piannya kah? Kenapa orang menimpas pian? Ya,
Pasti ada sesuatu. Tuh, berarti yang bermasalah siapa? Ketahanan rasa takut tuh jurang ada di diri, bukan di baju. Bila pian berpikiran bahwa baju itulah yang mencegah orang menimpas, itu syirik. Kalau baju itu nah mencegah orang menimpas, itu ngarannya syirik. Baju bisa mencegah segala macam, itu nang syirik ngarannya. Ya, baju yang bisa mencegah apa yang menjadi kita takut, itu nang syirik. Tapi jar orang hendak makan tuh kan, orang hendak kanyang tuh kan makan, berarti makan syirik lah. Takut akan sidin pulang, minum syirik lah. Kalau pian menuduh nasi nama nganyangakan, itu baru syirik, makannya kada syirik. Pian memakai baju kada syirik. Hendak baju bertulisan apakah? Pian baju bergambar bendera Amerika aja boleh, apalagi bertulisan Arab. Di mana kada bolehnya? Boleh. Tuduhannya aja. Ulun jurang kada wani memadahkan pian syirik. Karena kesyirikan itu ada di hati pian. Tahulah bahwa pian itu syirik, ulun kada tahu. Tapi ulun hanya bisa menjelaskan bahwasanya pemahaman syirik itu ketika mempercayai sesuatu kada sampai ke ujung ke atasnya. Kita percaya bahwa apabila makan kenyang, apabila makan percaya kenyang, tapi kita meyakini bahwa kenyang itu adalah dari siapa? Nah, itu maksudnya mempercayai bahwa makan itu adalah akan kenyang. Percaya kita. Orang percaya adalah yang yakin, kan belum tentu yakin. Tapi keyakinan naik ke atas. Itu ngarnya tahu bahwa kita percaya bahwa makan itu akan mendatangkan kenyang, tapi kita tahu sesungguhnya kenyang itu siapa, makan itu siapa. Tahu, bila sudah tahu kan ada lagi kalimatnya. Selesai situ. Nah, sekarang pian memakai baju, ya kan? Pakai baju nih. Sebenarnya umpama itu banyak, selain baju pun banyak. Sugesti, nih bicara logika aja. Logika pian tuh kemana percayanya dahulu. Amun pian memakai baju kada tahu ketetapan pian semuanya, nah itu syirik. Jadi kalau hendak memakai nangkai itu harus lengkap dulu ilmu, harus tahu. Bila memakai nangkai itu ilmunya kada ada, pakai aja pasti syirik. Kadang-kadang tahu. Coba. Kenapa? Semua pakaian di dunia ini pasti membawa kesyirikan karena kita kada berilmu, kada tahu. Tapi bilanya sudah tahu, pasti buliknya kenur, kada ada lagi kesyirikan. Itu maksudnya. Nah, kemudian kenapa ain di sini lalu betitik berubah ngaran gain jar? Ada nang nyambat agin, boleh aja. Gain. Disimpulkan pada paha sebelah kiri, giat al-mustaghis, penolong bagi yang memohon. Maksudnya apa tadi di sini? Sekarang begini, penolong bagi yang memohon itu kan kalimat bahasa. Maksudnya di sini adalah karena tadi huruf ain, setiap manusia yang memiliki ilmu, apabila memiliki ilmu, maka ilmu tadi lenyap, hilangkan, cukup diketahui, berdiam sudah, karena sudah tahu. Ketika ia sudah tahu, apakah ia melakukan atau tidak? Ketika ia melakukan, yang melakukan itulah yang betitik. Contoh, ia ingin sholat. Kenapa ia sholat? Karena ilmu, karena ada ilmunya. Ketika ia berdiri, nah ketika ia berdiri itulah ain tadi betitik menjadi gai. Supaya apa? Ada lagi nang bebacaan, nang mendengar, nang melihat, nang bergerak, itu yang disebut gai, penolong bagi yang memohon. Bukankah ketika ia berniat itu sebagai pemohon? Bukankah ketika ia berdiri betul sebagai pemohon? Bukankah ia ketika mengangkat tangan takbiratul ihram sebagai pemohon? Tetap digawi.
Bila inya lapar makan tuh digawi ngaranya, tapi ilmu kanyang tadi karena makan dititikilah ilmu tadi jadi gain gawi. Maka apa? Kalau inya makan datang kenyang. Makanya ain batitik itu menjadi gain. Kita mau makan, ainnya mana? Ainnya itu pas separut karurukan ujar hati makan pak ilmu. Ketika ia makan menyuap itu betitik sudah ain tadi maksudnya. Kenapa betitik? Nang melakukan siapa? Yang melakukan kena siapa? Itu maksudnya. Adalah rujukannya lagi keakuan di dalam makan tadi lagi, makanya hilang sirik. Disebut gai. Itu maksudnya. Bila setiap betitik berarti mengaburkan. Coba kalau sambahyang tadi ain karena ilmu, kemudian kada betitik coba aja ya yang sembahyang tuh rusuh. Nang kayak apa kada rusuh? Allahu Akbar. Mendengar suara kada karuan akan menangis, imbahnya pasti gumamai. Batatai nang bau sali lawan nang kada. Untungnya berdebat pulang tah. Bisa karena ain belum betitik. Tapi begitu ain tadi sudah betitik, Allahu Akbar. Nang saikong ranai. Kada terdengar tapi jangan hendak mendengarkan nang di sini. Bukan urusan. Tuh, selalu mendidik kita menjadi mutmainnah. Tugas. Makanya apa perbedaan ain dan gain? Nah, di sini kita pahamkan dulu. Karena di sini disimpulkan dengan paha sebelah kanan adalah ain ilmunya, kemudian disimpulkan dengan paha sebelah kiri disebut dengan yang ampun ilmu. Itu nang pelaksananya. Kan? Yang pelaksananya. Saat bersaksi di dalam sembahyang, duduk tawaruk, duduk iftiros, di mana menandak tangan, paha kanan dan paha kiri. Kalau bersaksi paha sebelah mana menandak? Berarti sebelah kanan. Yang kiri berdiam aja. Yalah, yang kiri berdiam. Kenapa yang kiri berdiam? Inya menyaksikan. Nang kanan ini menggawi, sesungguhnya kasihnya gugurnya pulang. Itu maksudnya. Paha kanan dan paha kiri. Nah, kenapa salam? Coba. Salam itu bila sudah ke kanan wajib, sudah ke kiri sunnah. Ketika manusia mengucap assalamualaikum warahmatullah, selesai dah. Apa yang selesai? Ilmu. Selesai. Nang salaminya, nang disalaminya ranaya lagi nang ke kiri. Sama. Makanya yang di sini cukup diam, yang sebelah kiri diam. Kemudian ketika bersedekap, siapa nang tampil? Tangan kanan di depan. Karena dunia. Ini ain seberataan. Bila sudah bertitik iya kadang. Makanya rahasia titik di bawah huruf titik itu ketujuh bersembunyi. Kalau orang menyambat yang tersembunyi, ya kan Pak. Padahal kada bersembunyi kada. Yang tersembunyi itu kita yang kada melihat. Ketika kita ada ilmunya hanya kita terlihat. Nah, pahamlah kira-kira antara ain dan gain atau agin. Jadi setiap yang bertitik kita dari huruf ta sampai kepada huruf za, ya kan? Kita langsung kita gambarkan. Mengulang-ulang supaya jelas. Tapi ini kita laju aja. Alif sudah tahu kisahnya alif lah. Kemudian alif adalah daripada roh diuji dengan tiga huruf. Huruf ba itu ada berarti roh tadi sudah menyaksikan. Ketika roh sudah menyaksikan, maka roh ini akan diproduksi atau diolah
menjadi makhluk. Maka roh tadi disebut dengan hayu, al-hayu. Kemudian diberikan amanah atau di sini berisi huruf H-nya berisi. Kemudian semuanya adalah kesempurnaannya disebut dengan huruf jim. Kemudian huruf dal dan huruf zal. Bahwasanya setiap yang mengemban amanah adalah roh. Disinilah huruf Kha ini ada ain, ada gain sesungguhnya. Artinya setiap roh membawa mandat amanah ya ilmu. Nih di dalam sini sudah berisi kita ketetapan. Bila kada mengetahui huruf yang 3 buting ini, ya kada kawa bulik, kada kawa membulikakan apa yang kita rasa. Itu maksudnya. Dan setiap roh nih. Artinya nih setiap amanah yang dilaksanakan, setiap tugas yang diembannya akan mendapatkan balasan. Kemudian setiap balasan tadi sesungguhnya adalah zal. Jangan merasa akan balasan. Maksudnya kan gitu. Pokoknya senang kada, sedih kada. Hilangkan semua itu. Manis kada, pahit kada, matikan semua rasa itu, bulikakan ke asal. Kemudian apabila, kenapa kita sebut apabila? Karena mungkin bisa juga merasa masih masa sakit, ya kan? Merasa gembira masih ada. Apabila yang kita hilangkan tuh judul rasa, bukan rasanya. Mau menghilangkan rasa mati. Bila kita ketika mencicipi rasa manis, hilangkan manis, bahwa itu rasa. Bila mencicipi rasa pahit, bahwa itu rasa. Selesai. Kembalikan ke rasa. Itu zal, katanya sudah matilah. Judul itu dunia, hilanglah, leburlah dunia. Nah, kalau kita kawanang kayak itu, apa pulang balasannya? Adalah ampunannya. Yang disebut dengan rahmatnya. Ya kan? Kemudian orang yang mendapat balasan, ya kan, ampunan Tuhan. Jangan keakuan tetap. Kalau pak Allahu Akbar sambayang tuntong asa diampuni dosa. Coba adalah kita merasa imbah tuntong sambayang itu asa berasih diri. Adalah atau mbah baca istighfar asa berasih diri ini asa berasih itu bang sudah adalah. Nah, menghilangkan itulah batitik zai. Kada kawa. Maka di sini selesai. Ini yang disebut dengan alam roh atau alam nur. Barulah yang disebut dengan batang tubuh dan nyawa betitik 3. Nah, 3 kotak. Kita jadikan 1. Kemudian coba. Kalau kita mau makan ini rohnya, ini nyawa, ini batang tubuh boleh. Kalau bicara alam semesta. Sekarang begini. Batang tubuh kemudian dihembuskan roh ke dalam lalu betitik 3 disebut dengan huruf shin. Hidup. Imbas sudah hidup lalulah diri ini bersifat dengan huruf syad. Kenapa huruf syad? Karena susunan ini diri kita nih, kita mengenal dengan yang 11 huruf seberataan shadaqallahul azim. Kan itu maksudnya. Tahu asal kita ini tahu. Jadi apapun yang terjadi di sini, buliknya kau menuju ke huruf yang mana kita bulik. Tuh. Kalau kita menuju shadaqallah. Ya kan? Begitu. Nih analogi pula. Kenapa? Kalau kita mau bertanya lah. Kenapa tuh Mbah Tuntung membaca Al-Quran tuh orang membaca shadaqallahul azim? Kira-kira adalah jawabannya. Kira-kira dulu adalah jawabannya nih. Coba-cobaan nih. Cobaan aja kita bertakut. Kenapa Mbah Tuntung membaca Al-Quran tuh orang kebanyakannya membaca shadaqallahul azim? Atau
hendak memulai sesuatu kenapa berbismillah? Sedangkan huruf sin di sini perwujudan daripada huruf ba, makanya bismillah. Kada akan ada diri kalau roh kada bersaksi. Ba ini kan persaksian. Ketika roh dinyatakan oh ini sudah sah nih, ya sudah mempersaksikan, makanya kawan diulah diri. Berarti yang disebut dengan bismillah. Nah sekarang kenapa huruf syad setelah huruf sin? Karena ini kan diri nih. Ketika ia mengetahui semua diri ini asalnya dari mana, bagaimana prosesnya, bagaimana penetapan qada dan kadarnya, tahu kisah dan semuanya itu adalah dari Al-Quran semuaan. Maka bila ia mengetahui, berarti ia sudah membaca dirinya sama membaca Quran. Jadi orang membaca Quran itu simbolisasi jadinya. Simbolisasi itu apa maksudnya? Orang membaca Quran, tak lihat huruf dan tak dengar bacaan. Apakah ia membaca diri? Kan belum tentu. Jadi nang sodaqallahul azim itu, nang maha benar itu firmannya aja, bukan dirinya. Belum tentu dirinya. Ternyata huruf sad ketika diri benar-benar mengetahuinya. Viral pulang lah nang anyar beritanya. Di zaman Nabi Muhammad aja kada ada orang membaca Al-Quran, belum ada. Ya kan? Profesor kah? Orangnya doktor kah? Di zaman Nabi Muhammad aja kada ada orang membaca Al-Quran. Alasan sini apa? Karena Al-Qurannya belum ada. Adanya 300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Ujar Sidin, pendapat Sidin. Yang kita tanya. Yang dimaksudkan beliau itu Al-Quran yang kadar itu yang seperti apa maksudnya? Lalu bagaimana Nabi sholat membaca Fatihah? Kalau Al-Quran belum ada. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan sholat dalam membaca surah? Di mana Al-Qurannya belum ada. Di zaman Nabi Muhammad Al-Quran diturunkan, ditulis di pelapah-pelapah kurma. Nang kada ada tuh mushaf. Nah itu harus diperjelas. Ketika menyebutkan Al-Quran maka bacaan. Tapi kalau ketika menyebutkan mushaf, boleh jadi 300 tahun setelah Nabi meninggal baru ada mushaf Al-Quran. Nah ini harus cermat nih. Tuh jadi fitnah tuh. Tuh terangkat lagi kasusnya, tapi belum ini lagi tuh. Ya, Quran. Nah, yang kita pahamkan apa? Di alam dunia ini mana dahulunya ngaran kita aja dunia belum ada, sudah ada ngaran kita di sini, apalagi Al-Quran. Tuh, inilah hanya membaca sejarah bahwasanya Al-Quran mulai dibukukan ya 300 tahun setelah Nabi meninggal. Tak baca sejarah Al-Quran itu apa? 300 tahun itu mulai dibukukan. Sedangkan beliau membaca bahwasanya Al-Quran mulai dibukukan setelah Nabi Muhammad tiada 300 tahun. Kan beliau sudah menyambut Al-Quran. Al-Quran mulai dibukukan, bahkan sudah ada Al-Quran. Nah, tuh yang penting kita paham. Kenapa? Karena ada huruf sad di sini, ada huruf sin, berarti sudah terbaca. Sedangkan Nabi Muhammad setiap sholat Jumat beliau suka membaca Sobihis. Sobihis apakah itu bukan Quran? Ya, Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, cuman mushaf. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, kalau bicara mushaf, mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran. Makanya mushaf Al-Quran, kitab. Itu yang perlu kita pahami. Jadi huruf sad
adalah urutan daripada ketika diri kita ini sudah mengetahui bagaimana proses adanya diri kita, penetapan qada dan kadar kita mana. Jadi di bungkahan yang disebut nur ya ini bungkahan. Kemudian swadaqallahul azim menjadi kanapa betitik tuh, kanapa suatu maka betitik. Sekarang begini, Sot ini kan menyatakan bahwasanya, kalau artilah terjemah, maha benar dan segala firman-Nya. Benar cerita diriku seperti ini. Oh, benar semua. Dan ketika benar semua nih tentang cerita diri, lalulah pernyataan benar itu yang benar siapa? Betitik di sini. Karena boleh ke sini, apa yang kita dapatkan? Manfaat. Tapi ketika pengakuan benar terlihat huruf dan terdengar bacaannya, maka dat berfungsi sebagai mudarat, keburukan. Makanya dinyatakan, anggap aja nih orangnya sembahyang. Adakah jaminan orang yang sembahyang tuh nyata selamat? Kan tidak ada. Kenapa? Orang yang sembahyang berarti bah benar, tapi ia kada sadar, inya kada boleh ke sini. Ketika inya menggawi, inya kada boleh ke sini. Itu mendapatkan keburukan mudarat. Di situ. Kemarin kita ditanyakan, mana dahulunya neraka dan surga dicipta? Ya, mana Ujasidin tadahulu neraka dicipta, tadahulu surga? Ya, kira-kira tadahulu mana? Karena jelas ceritanya di sini. Ketika roh menjawab, ana anta. Nar dahulu. Begitu nur sudah roh ini sudah bersaksi, baru disebut dengan nur. Nur disebut dengan nur. Ya. Jelas, mudah kita jawab. Lalu lah, ini orangnya ahli tasawuf. Jadi banyak amalan. Oh, bujah. Pastilah datangnya. Sambat guru siapa-siapakah? Jadi sidin amalan bacaan ilmu nur. Jadi sidin bacaannya begini, panjang. Muhammad Ahwa aja sidin. Itu aja. Muhammad Ahwa itu aja dibaca selama 14 malam aja sidin menyikirkan. Itu. Lalulah sidin bertanya, karena bicara masalah nur, mana dahulunya aja sidin antara neraka dengan surga? Ajar kita. Kalau ulun padahkan neraka nang tadudi kayak apa menurut pian? Atau ulun padahkan surga nang tadudi menurut pian nang kayak apa? Karena pian tahu bagaimana Allah mencipta neraka, bagaimana Allah mencipta surga. Apa yang dimaksud neraka, apa yang dimaksud surga? Ujar sidin, nangaran neraka itu diciptakan setelah banyaknya penyimpangan. Nih manusia isi banyak diulah, banyak nang menyimpang. Nah, Allah diulah Tuhan. Berarti juga berdudi neraka dicipta pada manusia. Kan sejarah. Arti surga dan neraka itu apa? Lalulah kita menjelaskan. Oh, jelaskan sampai tuntung. Sekalinya sidin seorang yang jawab, berarti jadi sidin kita kada menunggu matilah tahu dengan neraka dan surga. Merasalah jirang sudah neraka kayak apa rasanya, surga kayak apa rasanya. Merasa sudah.
Nah, ujar sedin jauh benar ini aja. Lain kisahnya ternyata aja. Jauh. Tasawuf ahli. Amalan banyak. Makanya jarang. Kalau belajar kitab, padahal di kitab itu jarang huruf juga. Tapi kada belajar huruf. Akhirnya apa? Pian anda kisah tuh nang alih. Karena kena ada kisah nang seolah-olah berbenturan terjadi. Ya, kenapa? Ada diceritakan Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan lauh mahfuz, Allah ciptakan aras, surga dan neraka. Tuh kapan kejadiannya? Urutnya jurang nang kayak apa? Dan Al-Quran pun turun, kada langsung disebutkan, wahai Muhammad, ini surah An-Nas adalah kayak itu, kada ada. Ayat Quran turun per ayat, kemudian disusun. Kawalah jurang menyusun itu sama. Maka apabila kita baca kitab aja jurang alih susunannya, huruf. Semua kejadian berdasarkan huruf. Nah, jadi fungsi huruf dat di sini, manfaat dan mudar itu maksudnya bila kita mengetahui asal usul kita, bujur bacaannya sodaqallahul azim. Yang sodaqallahul azim itu nang inya juga nang ini ya nang betitik langsung. Disebut dengan huruf dat. Kita kota pulang huruf dat. Anggap aja pulang kita pemahaman kita sampai di huruf dat. Artinya bahwasanya yang sodaqallahul azim ikro kita baka bila kita tasipak tunggu tetap baca Quran juga ngaranya sampai sudah ketetapan kita nang di sini kita hari ini tasipak tunggu sampai sudah kita baca Al-Quran sodaqallah juga tuh ngaranya. Tapi apa nang merasakan sakit boleh kakak. Ketika tak ungut merasakan kepedihan hari ini tak ungut kita boleh kakak rasa tak ungutnya. Boleh tuh huruf dat ngarannya sampai terus dalam keadaan bahagia sampai ke sini, dalam keadaan sedih sampai ke sini itu huruf dat. Kada mau luput keadaan apapun kondisinya karena rasa kada akan mau hilang nang kita hilang akan kita hantar tuh judul rasa. Ketika rasa bahagia itu nang kita leburkan boleh ke asal, bila boleh ke sini mana bahagia, mana sedih, ada lagi lah. Bila boleh ke sini itu, bila boleh ke sini ada bahagia, ada tertawa, ada tertangis, itu maksudnya. Nah, kemudian setelah syad dan huruf dat, apalagi ta dan za. Maksudnya apa? Nah, suci mensucikan ada pada hati. Tak ini ada pada hati. Di sini manusia bebas berkreasi. Anggap aja bebas berkreasi. Montong hendak berkata apa? Bebas. Pada ada batasan. Kadang-kadang kawa juga kita membatasi. Coba aja. Batasi pang jangan berkata yang buruk-buruk. Kada kawa amun sudah ketetapannya ada sejamnya kita berkata buruk. Hendak baik terus hidup. Membatasi kita nih hendak baik terus hidup. Sewaktu-waktu kada kawa juga talanggar karena memang sudah ada catatannya. Itu ngarannya huruf ta. Silahkan berkreasi tapi hati tahu. Kehendakku aja hari ini pokoknya aku amun kawa jangan mendengar suara nang kada baik lah. Ya kan? Ujuk-ujuk datang orang kawa lah menghindari. Loh, berkisah-kisah. Tapi kita tahu nih huruf ta suci mensucikan. Nang mana nang bulik itu nah. Ketika kita mendengar kata-kata buruk, sampai ini di ketetapannya semalam lah ada di sini. Nih, kita pegang ini ketetapan kita semua. Apa saja yang kita dengar, kita lihat, kita lakukan huruf tak boleh ke sini. Sampai. Tolak kelanggar, tolak ke masjid, Allahu Akbar. Sampai kada boleh ke sini.
ilmu, bahasa ilmu adalah ketetapan bahasa ilmu. Tapi amun sudah tahu, bolehlah ketetapan kada, boleh ke pohonnya langsung ke asal. Tuh disebut dengan huruf mensucikan. Jadi bebas kita berkreasi apa aja, bebas. Kada tahan lagi menahan sarik aja. Paksa sariknya. Embah tuntung berucap boleh. Aja nangaran dipaksa apa? Tas suara Makanya ada sifat Tuhan yang disebut dengan Al-Qahar, yang maha memaksa. Itu maksudnya. Boleh. Makanya di dalam kitab itu banyak dijelaskan. Manusia itu, ya kan, apabila salah, istighfar, tobat. Boleh baniat, pokoknya aku kadang lagi melakukan itu. Boleh kuatnya baniat, jaga terus. Wah, kemana? Jaga, hindari. Ada bila inya kadakawa lagi menghindari, pasta gawi. Boleh. Ya istighfar, ya minta ampun, atau disebut dengan taubat. Ingat bahwa nih perbuatan yang di sini sudah siap di huruf yang pertama. Awal roh kita ini dengan pertaubatan. Tuh. Kan awal roh dengan pertaubatan, adanya diri manusia dengan ampunan. Tuh sentral. Jadi silahkan berniat kada hendak melakukan yang buruk karena kita tahu dengan ilmu. Bila tak tunggang ka ilmu kita tunggang nih. Pokoknya aku hari ini kada hendak mabuk, dah bisa. Kan banyak orang yang kada hendak lagi, ada nang bersuara ngalih bener aja hendak baik hidup. Ada aja godaan aja. Ya kan? Ada nang bersuara gitu, itulah. Itu maksudnya bahwasanya silahkan berniat kada hendak lagi. Tapi apa nangaran ketetapan tuh kada kau dihindari. Begitu kita taranja suci mensucikan tuh nang menang bulik, bukan menuduh Tuhan mabuk. Ya kan? Nya nang ngalih tuh bahasanya tadi perasaan tak tuduh Tuhan nang mabuk. Karena kada mengenali cahaya. Kalau lampu berwarna merah, apakah setrumnya warnanya merah? Kalau lampu berwarna biru, apakah setrumnya berwarna biru? Kan mudah umpamanya tuh. Tuh kita umpamakan itu, kalau seseorang mencuri, seseorang mabuk, apakah roh mabuk? Bentuk mabuk? Apakah seseorang berzina, apakah roh bentuknya berzina? Sama kayak itu, ada mau menuduh Tuhan jadinya. Ada tuduhan ke Tuhan tuh seolah-olahnya kayak berhadapan, kayak berbentuk. Tapi kalau kita leburkan boleh kepada nur, kan ada masalah bentuk lagi. Langsung boleh karena ketetapan. Nah, di sini pulang. Ketika seseorang tadi melakukan apapun, dan bolehlah ketetapan batinnya sudah mensucikan. Siapa yang disucikan? Yang judul perbuatan, makanya suci itu adalah rohnya. Yang disucikan tuh ya jahirnya tuh. Yang suci itu roh kada akan buruk, roh kada akan baik, karena bahasa roh itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Judul perbuatannya itulah yang disucikan, huruf tak maksudnya ketika kita makan tuh nang gerakan makan ini judul makan ini yang disucikan. Itu harus boleh ke asal. Ya kan? Nah, ini kita makan. Ujar otak atau akal. Oh, makanlah aja. Tangan bergerak, oh bibir mengunyah, gigi mengunyah, meigut. Ilmu kan? Ujar hati. Siapa nang mengunyah? Nang menggerakkan kawa mengunyah, nang mendatangkan kenyang, siapa? Ujar hati nih. Kita umpamakan hati bertanya. Jawabannya pasti ada kan? Buliklah ke asal. Ketika bulik ke asal inilah tak langsung betitik za, menampakkan kebesarannya.
Coba kita rasakan. Berdiri betul aja dulu. Allahu Akbar. Nih, tahulah siapa nang takbir nih, nang bergerak nih siapa, nang berkata Allahu Akbar nih siapa. Tahu pada ini itu huruf za ngarannya menampakkan kebesarannya. Ada lagi kita. Itu tampak. Nah, ketika sudah tampak kebesarannya sudah tampak. Ada lagi. Kita ke bawah aja biar panjang. Ada yang disebut dengan huruf ain dan huruf gain. Ain. Apa yang dimaksud dengan huruf ain? Jelas bahwa ain adalah ilmu. Ilmu takluk, cukup diketahui. Orang nang berilmu itu ilmu sembahyang, ya kan? Ilmu sembahyang. Kadang ada lagi ketika sudah berdiri betul, kadang lagi belajarnya langsung Allah Akbar karena tahu. Cukup diketahui. Cuma yang kita cari tadi kan ini sampai menampakkan kebesarannya, tahu sudah semua, ya kan? Cuman dasarnya tahu tadi dari mana? Inilah perangkatnya. Ada yang disebut dengan huruf ain. Itu perangkatnya. Ain ini amun kita balik rahasia pula. Kita balik dong hurufnya. Tuh. Kita pecah pulang hurufnya. Tuh. Pecah. Ini gara-gara orang belajar ini buku. Itu aja buku. Nah, sekarang ini adanya di mana? Coba. Yalah. Amun masih nang di bawah sini, ini makhluk. Ya kan? Ada lagi bila sudah ke atas sini, inja juga seikungan. Tuh paham. Paham nang belajar tasawuf, inya kayak orang belajar tasawuf sabuku tuh ini yang dipegang. Tuh rahasianya, cek ya. Bila sudah sampai tamat ada besambayangannya belajar ini 3 alif. Itu berangkat ke atas. Nah, kita rinci. Kenapa sampai orang tuh bisa sabuku atau tamat kada besambayangan lagi nang sambayangkan nih? Kada digawi lagi ya sambayang sudah naik ke sini. Karena Ahad, Ahmad, Adam. Ya, Adamnya belum menyawa. Tuh. Adamnya tingkat pada nur. Mim. Nang di dalam tuh nang sambahyang. Bila sampai ke tubuh Adam nang sambahyang tuh nang inang di dalam nih. Cek ya. Makanya orang tamat. Amun inyanya juga bapak sembahyang ya. Cuma salahnya. Amun inya juga nang sembahyang bapak sembahyang. Terus amun kada mangga sembahyang apa? Makan, guring, mandi. Siapa nang mandi? Siapa nang makan? Kan kawan judi kita tuduh itu. Tidak bisa. Karena hanya belajar beluncat. Coba ini kita urutannya huruf. Huruf ja menampakkan kebesarannya. Apa yang tampak? Pemikiran kita dulu, kita pakai sugesti. Apapun yang kita lakukan, bila kita tahu asal semua, ada lagi sudah pasti nang ini pelakunya. Itu ngarannya tampak kebesarannya. Kelakuan kada? Melakukan kada dahulu? Berarti kan melakukan. Kalau nya kada melakukan, apa yang tampak?
Ya. Kalau kada melakukan apa yang tampak. Sedangkan di sini yang dibahas hanya masalah sholat. Inya kada sholat, inya kada puasa. Perkara ibadah yang dilepasnya, perkara makan inya kada melepas. Sedangkan makan adalah kelakuan. Maka di sini apapun yang dilakukan berlepas, dilepas, tapi harus dilakukan karena ini adalah menampakkan kebesarannya. Kada betuhan lagi lah. Udah juga bahas. Itu situ aja kada betuhan lagi pemahaman. Kalau kita nih ilmu nih, tahu nang angkat takbir, nang benit sampai salam, nang ini juga mana Tuhan? Mana Tuhan? Itu maksudnya bukan maksud kada betuhan tuh meniadakan zat. Nang bahasanya orang nang kada betuhan tuh kan anggapannya meniadakan zat tuh. Padahal leburnya kasini, amun sudah kasini itu. Kemudian yang kita uraikan kemarin, orang sufi atau orang tasawuf dengan orang syariat. Ketika orang syariat sembahyang ditanya oleh orang tasawuf, pian sembahyang tahulah lawan Tuhan. Amun pian kada tahu lawan Tuhan sama aja menuju akan sembahyang pian dibahas. Kalau ini kan masih viral juga tuh, tuan guru juga tuh. Kamana amun berarti jah ujian orang syariat berarti Tuhan bertempat lah. Berarti Tuhan berbentuk lah karena menujukan kepada Tuhan. Ujar nang syariat juga nih. Karena tadi kaman aja menujukan amun kada tahu dengan Tuhan. Dibahas oleh orang syariat. Sedangkan Tuhan tuh aja kada bertempat. Berarti kada ada menujukan ujar sidin juga. Nah sekarang ketika kenapa tadi juga padahal ketika orang syariat menanyakan gitu amun Tuhan pian tahu itu kada bertempat. Kenapa pian menghadap kiblat? Kenapa pian mengangkat takbir? Tuhan kan kada bertempat. Pian Tuhan tahu kada bertempat. Ya. Sekarang kita bahas tata cara sembahyang pian. Pian berdiri menghadap kiblat maksudnya apa? Pian mengangkat tangan, telapak tangan menghadap kiblat maksudnya apa? Pian ruku menghadap melihat ke tempat sujud maksudnya apa? Bahas di sembahyangnya juga. Jawabannya apa? Sekarang ini. Kata-kata kalau kita kada mengenal Tuhan, itu kan jelas hadisnya la tasihu sholata illa bi makrifatihi maksudi. Tidak sah. Ada sah salat seseorang yang tidak mengenal maksudnya, tujuannya. Ada sah. Tujuannya apa? Sekarang kalau kita menghadap kiblat, tujuan kiblat itu apa? Berarti akan membahas kepada Ka'bah. Nah kan kita sudah belajar. Apa maksudnya Ka'bah? Kemudian kita ruku, sujud menghadap tanah. Tuh kemana arahnya? Membicarakan tentang zahir tubuh kita. Itu ngarannya bukan menuju arah, tapi mengembalikan asal kita. Ternyata semuanya kembali pas ke nur sini, bertujuan lah. Ada, kamu sudah duduk di sini, mana arah? Kada ada arah lagi. Kita ini yang zahir berarah, kita nih yang berarah. Kalau sudah sampai ke sini, kada akan bicara arah lagi. Adalah arah sampai sini. Karena inilah yang membuat arah. Nih, yang membuat arah kan ini. Adalah arah, tidak akan ada arah. Adakah tempat? Tidak akan ada tempat karena ini yang membuat tempat. Habis. Sedangkan begitu di sini kita jelaskan dulu. Ada atas, ada bawah. Itu kan bahasa semua. Kalau sudah berada di sini mana kita bicarakan tempat. Nah, sekarang ketika takbir ini yang takbir bertempatlah. Berarahlah, tidak ada berarah, tidak ada bertempat.
Tahulah kita semua, tahu semua itu ngarannya ain. Kan tahu semua. Ketika kita mengetahui semua, berarti ilmu menghantarkan kepada nur sampai kita di situ. Ketika sampai di nur adalah ain lagi boleh. Ini umpama. Dulu kan sering dibahas nih semenjak almarhum guru hidup pun. Umpama pemandiran kayak pemandiran di warung bulik, umpama bulik bertamuan lawan Tuhan, membawa ilmu pengajian lawan Tuhan kayak apa kira-kira? Keampun ilmu nih kayak apa? Tak pakailah. Membawa ilmu ke hadapan Tuhan tak pakailah ilmu. Kada akan tak pakai lagi. Sudah ampun ilmu gudangnya. Membawa baras ke gudang baras. Kada ada artinya. Sama tuh. Jadi ilmu jangan ditunggang, jangan dipingkuti. Apabila ilmu tak pingkuti, iya nang sifat sombong ada. Jadi penyakit hati. Sifat amarah, lawamah, ya kan? Mulhamah. Coba aja. Bila orang tuh merasa berilmu, amarah, lawamah, mulhamah. Kan mulhamah tuh kan ia tahu tentang hukum Tuhan, dengan Tuhan tahu, tapi ia lebih mencintai dunianya karena berpingkut dengan ilmu. Akhirnya ilmu ya disebut dengan gaib, pemohon dan penolong. Maksudnya apa? Pemohon dan penolong. Contoh, pemohon ini orang yang melaksanakan makan. Berarti ia mengerjakan makan. Allah menghadirkan rasa kenyang. Itu ngarannya. Tuh. Artinya ain adalah ilmu makan. Nih, makannya berarti ini ain. Berarti gain ketika sudah bertitik hilang ainnya menjadi titik gain. Makanya gain ini artinya gerabah. Gain. Ayolah kelihatan lagi. Ketika kita makan kelihatan tuntung makan kelihatanlah kenyangnya. Rasa goraba. Goraba ini artinya remang-remang. Kalau hendak memenandui goraba ini bila sudah azan maghrib, tuh ya tuh goraba tuh ngarannya. Artinya kita tahu bahwa di situ ada orang tapi kada penandui siapa sidin. Tuh goraba tuh. Nah, gaib. Adalah kenyang itu nyata ada. Allah melihat pinandulah dengan kenyang. Ada pinandu. Cambahyang Allahu Akbar. Melihat geraknya, mendengar bacaannya. Yalah rasa gerakan, rasa pendengaran itu remang-remang goraba. Makanya kembali kepada titik. Ain dan agin. Nah, kembali ke titik 3 ain tadi berbalik. Ya kan? Kenapa ain berbalik? Ingat bahwasanya hembusan roh pertama berarti ada di tahap yang ketiga. Ini di sini ain sudah turun. Ilmu-ilmu turun semua kan itu mengembang. Mana ain itu dan gain ini jumlahnya tuh sama. Jumlahnya 3. Peristiwanya pun diletakkan di peristiwa yang urutan yang ketiga. Dari alif 3 ini dari mana dapatnya? Kemarin kita ditanyakan juga karena kita kupas bahwa sin ini
ada 4 huruf, kita tulisakan 4 huruf. Oh. Dari mana ujar Sidin? Sin itu bisa alifnya 3 tambah ya. Ya kan? Dari mana jurang amun pian membuka Quran dan hadis kada ada. Pada akan ada. Tapi di kitab ilmu huruf dijelaskan huruf per huruf semuaan rincinya dijelaskan. Coba. Kenapa sin? Kita bicara sin nanti akan ketemu dengan ain. Kenapa sin itu alifnya 3 tambah huruf ya? Bahwasanya ini kan nur. Nih. Ya kan? Nur. Kemudian Allah mencipta makhluk daripada nurnya. Atau kalau mau bicara alam khabir, bicara alam semesta. Kan dari sini jadi bibitnya. Sekarang kita fokus ke diri kita. Allah menciptakan makhluk daripada nur. Maka apa? Setiap di dalam penciptaan Allah selipkan informasi siapa yang maulahnya, bagaimana cara maulahnya. Kendaraan aja bemerek, lampu aja bangaran, usram. Siapa yang menemukan pertama? Philip. Siapa yang menemukan pertama? Tuh, sama. Hadirlah alif yang pertama. Tuh, maulah batang tubuh dahulu. Ya kan? Hadirlah bahwa akulah nih sumber pertama. Kemudian alif yang kedua. Coba kita rincikan. Nih ahad. Nah kita pecah hurufnya. Tuh, ahad. Ha, hayu. Ya kan? Berarti disebut dengan roh. Dalnya apa? Dal nih. Ingat. Bahwasanya setiap roh ada. Pokoknya setiap roh tuh balasan tuh punya rasa lah. Ini bicara rasa. Setiap roh tuh akan merasakan lah. Rasa sedih, rasa bahagia. Kemudian ketika yang disebut ahad, ya kan? Nih sebelum maulah diri nih, yang ia rancang tuh dulu tanda pengenal. Makanya walillahil masyriq wal maghrib itu kan tanda pengenal siapa sesungguhnya. Nih siapa sesungguhnya yang awal. Maka ada yang disebut dengan Ahmad. Nah bedanya apa di huruf mim? Kenapa ada perbedaan di huruf mim sekarang ini? Karena roh ini sudah melalui proses. Di mana proses ini? Proses roh. Ini proses roh. Proses roh itulah disebut dengan jiwa. Makanya ada di salah satu kitab bahwasanya sebelum jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya diuji itu. Nang ceritanya diuji itu man antaman anada itu. Nah disebut jiwa. Nah artinya sudah nih bahwasanya roh itu akan disebut jiwa. Tuh. Apalagi yang disebut dengan Adam. Tuh. Lalu berubah. Bersingkat. Disebut dengan Adam menjelaskan bahwasanya coba adakah di sini batang tubuh? Kan belum ada. Nih, disebut dengan Adam di sini bahwasanya alif ini sesungguhnya adalah daripada roh. Nih roh sampai sini. Dan setiap roh membawa rasa. Dan rasa itu hanya ada pada jiwa. Lalulah digambarkan ini sebagai batang tubuh. Digambarkan jiwa, rasa jiwa itu digambarkan, dijahirkan pada batang tubuh. Coba amun batang tubuh kan ada. Di mana rasa bahagia, di mana rasa sakit, pedih, di mana ada batang tubuh simbol.
Sudah jadi belum. Sampai di jiwa ini belum lagi. Batang tubuh kah? Belum. Belum lagi karena terpisah alif, alif, alif. Belum lagi. Ini rancangan awal. Nah, ini rancangan awal. Artinya amun kita berkisah nih. Kita membuat sesuatu. Ya kan? Apa nih ya mereknya? Ia akan membuat nama merek dahulu supaya ingat Honda, Yamaha, Osram, Philips tuh alif pertama. Kemudian rancangan yang kedua, ada manfaat atau kegunaan apa yang diulahnya. Disebut dengan Ahmad, disebut dengan rasa. Karena bicara manusia berarti disebut dengan rasa. Tuhan membuat rasa di sini. Ketika rasa itu ada, maka apa ngaran rasanya? Apa ngarannya rasa? Nih, kan jiwa. Apa ngarannya rasa? Maka ngaran rasa itulah yang disebut dengan adab. Ngaran rasa. Kan jiwa dulu namanya, kemudian disebut dengan adam. Artinya bahwa rasa akan ditumpuk kepada jiwa. Jiwa wadah rasa. Jiwa tuh. Artinya wadah lah, dibuat semuaan di situ. Nah, rasanya itulah nih. Yang sudah jadi rasanya tuh disebut dengan adam. Kalau di sini digambarkan di mana nih? Sudah digambarkan pada dal dan zal, balasan, rangkum sudah. Ketika rumusan sampai di sini, nih sudah diuji coba semuanya, rumusan sampai di situ, iya yang bersatu. Nah, tuh belum lagi menjadi huruf ya. Jadilah batang tubuh. Batang tubuh ini belum hidup, belum menerima apapun. Ini belum lagi. Ini angka 3 nih belum menerima. Kenapa? Karena ini masih proses apa orang menyebut rangkaian. Kalau orang bagan maulah rumah tuh ada bagan-bagan apa? Kalau bahasa arsitek itu apa menyebutnya tuh? Rancangan. Jadi angka 3 ini rancangan. Makanya orang berpendapat amun sembahyang rancangannya lah. Ada sembahyang Bang, rancangannya juga makan lapas sama di situ. Coba. Ini yang dibahas sembahyang lawan yang ada sembahyang. Sudah kalahin kata kawan bahas lagi sudah. Tuh. Baca. Jadilah di sini. Ternyata apa? Nih. Dari yang angka 3 berbalik nih atau ain yang berbalik itu gugur ke sini. Ternyata nih kalau ini kan wadah rasa. Nih wadah rasa. Kalau ini kan rasanya. Ini wadah rasa, jiwa, kemudian jiwa dibuati rasa, sedih, bahagia, menangis, tertawa, semua di sini disebut dengan adam. Nah, kalau bangkat, kalau kedudukan huruf ada di dal dan zal. Sampai di sini kalau kita urutkan pulang, nampaklah rasanya sudah tertahan kan? Coba, nih sampai di sini tampaklah rasa. Ada tampak lagi. Kan ini seiku kan masih. Nah, disinilah. Karena ingin ditampakkan, karena ingin nampak ia yang bertambah. Nah, menjadi huruf ya. Tuh. Yang terbuka. Apa yang terbuka? Nih, rasa dibukanya. Coba kada ada huruf ya. Adalah manis. Adakah sedih? Adakah bahagia? Kada ada. Ada rame. Jadi ya menampakkan
Nih, tak keluaran semua di sini. Tuh. Lalulah disebut dengan batang tubuh. Ini batang tubuh inilah yang disebut dengan Muhammad. Nurnya mana? Ini nurnya. Nur Muhammad. Membayangkan Nur Muhammad itu kayak apa? Padahal itu kisah. Coba kita bayangkan. Nur itu artinya apa, Gerang? Cahaya. Seandainya cahaya ini kita matikan, adakah yang kelihatan yang tampak di sini? Kalau yang tampak itu adalah Muhammad. Yang jahir itu adalah Muhammad. Lalu coba kita pikirkan, siapa Nur Muhammad? Kita rasakan. Ini masih debat, orang ini kan masih bingung. Nur Muhammad tuh jadi diciptakan, pasti bingung. Nur Muhammad yang disebut Nur Muhammad itu apa? Muhammad tuh berarti sudah jahir. Sugisti Nur Muhammad sekarang adalah kepada siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah. Kita kembali ke huruf asal. Coba, nur itu kan cahaya. Coba kita pikirkan. Ini nur nih. Kita umpamakan adalah setrum di dalam bola lampu. Ya, ini orangnya. Yalah. Tuh, setrum di dalam bola lampu. Nih barangnya. Barangnya. Kemudian bola lampu memancarkan cahaya. Berarti ada proses kada dari nur menuju sin. Nih, dari nur menuju sin. Ada proses kada? Yang mana yang disebut cahaya? Nurnya ini. Karena ada sebutan nurun ala nurin. Nur asal dulu ala nurin. Nurun ala nurin. Berarti kan ada di sini. Kita belum sampai ke huruf nun, Bang lah. Bila sudah sampai ke huruf nur, tuh nikmat benar. Apa sesungguhnya yang disebut Nur Muhammad? Kita bayangkan dulu. Ini Muhammadnya ini. Nur jadi batang tubuh. Nur masuk ke dalam batang tubuh menjadi syin. Disebut dengan diri. Yalah. Ada Muhammad lah di sini posisinya. Muhammad tuh posisinya kan. Kemudian posisi Muhammad yang mana yang disebut dengan alif lam lam ha atau Allah. Allah tuh menjelaskan, makanya qul huwallah nih. Katakan. Bolehlah kita karena kata ingin memperjelas. Katakan Muhammad, katakan wahai Syin. Ya, katakan wahai Syin. Engkau itu adalah. Nih, engkau itu adalah alif. Katakan Muhammad, katakan Syin. Syin yang disuruhnya katakan. Engkau itu alif, sumbernya adalah alif, disebut dengan roh. Katakan bila ikam berbuat berkata, itu roh yang berkata, itu ngarannya alif, afalnya aja disebut. Dan bentuk nih, kan berbentuk sin ya, amun dihilangi ya boleh ke asal, ada berbentuk lagi. Bentuk engkau itu adalah disebut lam. Ya. Yang kedua, wahai Syin. Engkau itu adalah sifatnya lam. Yuk, bayangkan, rasakan dari situ. Perbedaan Allah dan Muhammad. Kawalah dibedakan. Allah sebutan, Muhammad sebutan, rangkaian yang satu sebutan, seolah-olah ada dua, Allah dan
Muhammad. Coba kita bahwa Allah itu sebutan daripada makhluk. Kemudian huruf H-nya itu apa? H ini adalah tempat nih. Keseluruhan tempat ini inilah bentuknya. Akhirnya digambarkan dengan batang tubuh. Al-A'raf 172. Jadi alif lam A itu. Di sini kalau pengajian ada dengan ilmu huruf ternyata jadi sabuko lawan jadi Tuhan. Ternyata Allah menjelaskan tentang cerita bentuk kita. Qul huwallahu ahad. Ini kita ubah. Karena di situ artinya katakan Muhammad. Ya kan? Allah nama Tuhan. Jelas. Kalau kita mengenal Allah, berarti kita mengenal dengan Tuhan kita asal. Coba ya. Coba. Kalau kita mengenal siapa alif, tuh, siapa batang tubuh kita, siapa nyawa kita, dari mana asal kita, adalah kita bulik asal. Mengenal kita. Bagaimana mengenal? Karena kita bulik. Itu maksudnya. Coba ya rasakan. Kita gambarkan itu. Situ kan Qul huwallahu ahad kan Muhammad. Katakan wahai Muhammad. Coba rasakan. Nah, ketemu kada dengan angka 3. Tuh sejarahnya. Kenapa adanya tasydid? Kalau hukum baca Al-Quran, tasydid itu apa maksudnya? Apa maksudnya tasydid? Double. Ya kan? Kenapa double? Kalau ujar orang Kalting double. Kenapa menjadi double? Bila bertasdid double y-nya 2 aja, ya kan? Diulah 2. Kenapa didubulkan? Iya. Bila sabuting haja kada didubulakan. Toh. Allah lah. Bila kada didubulakan, hiduplah. Mana nyawanya? Tuh, makanya fungsi tas itu adalah menghidupkan. Ya. Bila double, ya, didubulkan, sempurnalah. Amunnya hilang, mana alif yang 3? Apakah nang hilang nang ini? Apakah nang ini apa nang ini? Kalau dihilangkan, ada bisa dipisahkan. Ini rumus misra. Nah, kita simpulkan. Rangkaian, berarti ini sudah itu 11 huruf. Ini menjadi ini 6 tambah 2, 8 huruf. Berarti kita mempelajari 8 huruf tentang yang ada pada penjelasan makhluk. Semuanya di situ. Ain dan gain. Apa aja mengamalkan ain dan gain. Orang ini kan terpaku itu pasti amalan terus. Dan amalan itu dibaca, dizikirkan. Amalan sekarang orang mengamalkan huruf ain kan secara ringkas saja. Ain itu artinya ilmu. Ya kan? Setiap ilmu cukup diketahui, jangan lagi dipingkuti. Ilmu itu kada dipingkutinya, kada lepas lagi, kada kita sudah tahu. Itu maksudnya. Kita umpamakan lagi tadi. Kalau orang menyeberang sungai Bejukung atau Bakalutok adalah Balutoknya dibawa ke tabing kan kada dibawa lagi. Tuh, nang titiknya itulah nang sudah berbuat di ilmu tadi. Jangan lagi ditunggang. Bawa rasa orang berilmu tuh kembali ke rasa. Nyebut yai. Nih, kalau orang makan, tuntung makan timbul rasa kenyang. Mana makan tadi?
Ada lagi. Makan tuh ini ilmu nih. Ilmu. Ain. Hadirlah titik. Mana makan? Kan kata ada lagi makan. Kanyang sudah ada. Tuh, itu maksudnya. Sembahyang Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Mana takbir yang Iran tadi? Bilanglah. Siapa yang takbir? Rasa. Rohnya. Siapa yang membaca tadi? Tuh. Kira-kira mengamalkan ain non gain lah sudah kita. Karena kita sudah tahu. Karena sudah tahu. Nah, ini kita kan belajar huruf nih. Kadang-kadang di Al-Quran itu ada yang disebut dengan maghrib misalnya, al-maghrib. Maghrib. Kawalah mengartikan, kan kita sudah belajar ada alif, lam belum lah. Mim sudah, gain sudah, ra sudah, ba sudah. Apa arti maghrib? Nah, ini kita belajar ilmu huruf sudah. Kita tes. Karena kita belajar ilmu huruf, belajar Al-Qur'annya, kalimatnya. Singkat saja, maghrib. Kita tinggal alif lam lamnya. Alif lam ini meniadakan mim, ghain, ra dan ba. Apa arti maghrib? Apa kira-kira arti maghrib? Kita baca tuh ngebutingan mim jiwa. Gain adalah apa nih? Membahasakan. Ini sesuatu yang gaib itu ngalih dibahasakan. Kenapa? Coba rasa. Sesuatu yang gaib itu kan nyata, tapi ngalih karena kita kadang melihat dengan jahir. Nih sebut gain nih. Maghrib. Ra adalah ampunan. Ba adalah persaksian. Coba apa artinya? Maghrib. Coba. Maghrib. Ya, kita matikan maghrib. Sejarah maghrib. Nah, kalau kadang kau matikan maghrib, sejarah maghrib dulu apa? Sejarah maghrib. Apa kira-kira? Kembali ke asal. Kadang alih kada. Cari huruf mim. Huruf mim artinya jiwa. Jiwa itu muncul setelah apa? Jiwa itu muncul setelah apa? Nih, tuh lihat itu. Itu jiwa adanya di Ahmad setelah, ya kan? Rasa jiwa tuh, rasa muncul di Adam. Kita huruf mem dulu. Matikan maghrib lah. Kita belajar harus dulu. Maghrib kalau didahului dengan huruf mim berarti ini menyentuh atau membicarakan roh yang sudah diproses. Ingat, roh yang sudah diproses. Jadi apa? Jadi jiwa. Ya kan? Ketika roh sudah diproses menjadi jiwa, berbentuk ada? Belum. Tidak berbentuk. Ini yang disebut dengan membicarakan alam rahim. Coba ya kan. Asyar. Asar nih. Kalau hembusan keluarnya huruf alif dari juhur ke alif. Nyatakan. Kemudian juhur itu adanya roh. Asyar alif ini sama dengan hembusan atau semburan air. Makanya kan bicara ketika air dikeluarkan itu asar. Kemudian air tadi mengental menjadi. Ya kan?
Jadi daging tuh. Nih. Mim. Di sini sudah menjadi mim. Kenapa disebut gain? Maghrib. Karena daging yang mengental tadi itu kita membicarakan adalah rasa. Ingat, daging yang mengental di mana di sini Anda kannya? Rasa kan di sini. Tuh, sudah diberikan rasa. Inilah yang disebut dengan ketetapan. Makanya maghrib. Kemudian huruf ra. Ketika ketetapan ini tuh sudah diberikan, dia mengerti dengan balasan dan semuaan, ia menerima, ia mendapatkan rahmat atau ampunan. Kenapa berakhir dengan huruf ba? Nih, karena ia menyaksikan. Inilah peristiwa alastu birabbikum bala syahidna. Kalau kita membaca dari huruf cerita maghrib itu seperti apa? Ternyata maghrib itu terjadinya yang daging yang mengental. Ini proses di sini. Sini prosesnya. Berarti maghrib adalah jaka ibarat kita. Ini kita ada sih hitungannya, tapi jariji belum ada. Cuma gambarnya ada sudah. Gambar telinga ada, gambar mata ada, itu maghrib. Kita bayangkan tadi, kita lihat orang dari jarak jauh. Itu siapa aja? Manusia. Tapi aku belum tahu siapa ngarannya. Berbentuk ada. Bentuk manusia, tapi kada jelas, kada rinci. Tuh disebut dengan maghrib. Makanya nih, maghrib. Ia sudah bersaksi, menceritakan bahwa ia sudah bersaksi. Alastu birabbikum bala syahid. Dari sinilah diproses dari maghrib, kan diproses nih, proses dalam jangka waktu berapa tuh? Hitung dari sini. Ingat kata sini 120 hari. Jadi waktu maghrib itu 120 hari. Maka menuju kepada Isya. Asa kemudian dibangkitkan. Nah, waktu Isya itulah jari nah benang balah nih mulai sudah. Itu waktu Asa. Ya kan? Waktu Asa sudah mulai sudah. Fajar. Kan sudah sembahyang Isya kan sembahyang subuh disebut dengan fajar. Tuh. Penampakan atau fajar itu artinya tanpa. Dalam bahasa kita lahir. Nah, coba kita belajar huruf. Ini maknanya apa yang sudah kita jelaskan dirancang tunggu dikitan asa apa juhur apa. Karena dibaca di dalam Al-Qur'an itu ada bahasanya inna aja. Ya kan? Artinya apa? Sesungguhnya. Di mana orang mati akan sesungguhnya kita pecah aja alif nun. Yalah. Betas dia tulang. Nunnya 2 inna aja. Sesungguhnya. Kenapa diartikan sesungguhnya? Alif adalah roh. Ya. Kemudian roh bersaksi disebut dengan nur. Adalah yang lain lagi. Inya juga sesungguhnya. Bila sesungguhnya ada kan yang lain. Coba aja kita, kalau kita berpanjer sesungguhnya anu aja. Misalnya nih kan. Nih, ada kita menemukan sesuatu kemudian dipukuli. Misalnya ambil apakah kemudian dipukuli ujian yang seikong. Sesungguhnya ada orang di belakang sidin tuh nang sesungguhnya nang bebetul ada orangnya lain sidin bang. Ya. Hilanglah nang berbuat tuh in alif dan nun sudah nyata. Dua butir aja hurufnya alif dan nun. Diartikan orang sesungguhnya kenapa? Karena ada lagi lain pada nur roh. Diartikan orang sesungguhnya. Tuh, paham kita kalau kita belajar huruf baca Al-Qur'an nyaman.
Terjemahannya inna sesungguhnya, inna azabi la syadid. Diartikan sesungguhnya azabku sangat pedih. Sesungguhnya inna azabku sangat pedih. Bila didahului dengan inna nang sesungguhnya, orang sugestinya sesungguhnya azab itu nang sangat pedih. Padahal diceritakan sesungguhnya nang mendatangkan azab yang merasakan apa semuaan, asal kembali kepada alif dan nun. Bila kada kembali kepada alif nun, ya nang pedih. Tuh maksudnya. Jadi kita belajar ilmu huruf ini kenapa? Karena pesan almarhum guru itu, silahkan membaca kitab apapun. Bila sudah menguasai ilmu huruf, ujar Sidin, nyaman dan cepat paham. Itu maksud Sidin. Makanya kita coba dengan kita sampai belajar kepada gaya ini aja, kawa sudah mati akan cerita maghrib bahwa mim ini jiwa, bila sudah jiwa itu sudah berbentuk. Jiwa itu wadah rasa, bukan yang merasa, wadah rasa. Sinur tadi juga disebut huruf mim, wadahnya tuh sama gelas diwadahi gula, bukan gelas yang manis. Nah itu maksudnya wadah rasa tuh. Jadi disebut dengan jiwa. Bila sudah huruf mim itu berarti berbentuk, rasakan itu. Makanya kan Fatihah diri kisah manusia itu berakhir mim dan nun di dalam surah Al-Fatihahnya bulang-bulik itu aja, mim dan nun. Bulang-bulik nun asalnya karena sudah bersaksi, barulah disebut dengan jiwa. Rasanya pada itu. Nah, sambil dicoba dioret-oret karena di tingkat ilmu huruf ini, buka Al-Quran, ada satu ayat, baca terjemahnya. Kita akan masuk ke dalam cerita ayat itu ketika melihat huruf, rasakan itu. Ya mungkin ada awal langsung perlahan sambil mengingat arti huruf, makna huruf, cerita huruf, pasti merasakan itu. Baca aja Al-Quran, melihat hurufnya atau mendengar bacaannya, mengenal dengan hurufnya, kita akan masuk di dalam cerita ayat itu. Masuk. Akhirnya kita tahu. Itu tujuan kita. Jadi kita nyaman membedakan mana Nur Muhammad sudah kenal. Ya kan? Yang disebut Nur Muhammad, ini nurnya, ini bungkahannya, ini setrumnya, yalah. Ada bola lampunya. Bola lampu yang memancarkan cahaya. Sehingga jahirlah prosesnya nih. Ya kan? Makanya cahayanya kaulah dilihat juga, kada kaulah dilihat kalau juga. Ya kan? Nur Muhammad tuh kalau dilihat kan kada kawa juga. Itu karena proses. Itu nurnya, nurun ala nurin kadonya kada kawa dilihat. Sama. Yang tampak nih lah. Nah sekarang Nur Muhammad Padim atau Muhaddas? Ya. Muhammad nih berbentuk ada. Ya. Pasti Muhaddas. Inilah yang Muhaddas. Muhammad itu kan sudah jahir. Pasti Muhaddas sudah binasa. Pasti hancur. Ada mau kada. Sedangkan Nur pasti kembali. Nang orang nang berbeda tuh di nurnya nih nah. Kan jelas sudah banyak bahwa ini kadim tapi kada kadim hakiki, artinya ini kada bertahan, lenyap juga, tidak disebut dengan kadim hakiki. Nurnya ini nah, kalau Muhammadnya jelas Muhaddas. Jadi kalau digabung Nur Muhammad kadim atau Muhaddas, makanya ngalih jawabannya, ya kan? Lalulah dijawab bahwasanya Nur Muhammad bukan kadim hakiki. Pasti kayak itu jawabannya. Tuh jawaban penengahan sudah. Kenapa? Karena ini kembali. Sedangkan Muhammad penjahiran ya jelas disebut dengan Muhammad. Apapun yang diciptakan, sebenarnya kata-kata mencipta itu kan proses daripada nur pasti Muhaddas.
nurnya kembali. Akhirnya kan duanya juga tersambat. Nur Muhammad tuh apa? Kadim atau muhaddas? Kadim, muhaddas. Jawabannya kan nang sambat sidin sudah. Keduanya. Lalulah diruskan menjadi kadim, bukan kadim hakiki. Ya. Itu aja. Jadi karena ini selalu berulang-ulang. Jadi pemahaman Nur Muhammad kadim atau muhaddas, kita pahamkan nurnya, kita pahamkan Muhammadnya. Pokoknya apa saja yang terbuat daripada nur, ia berjahir disebut Muhammad. Kenapa disebut Muhammad? Karena jiwa, ya kan? Asalnya daripada nur. Karena berasal daripada roh, disebut dengan huruf H, mim. Rasa jiwanya itu sudah ada. Dan ada rasa, ada balasan, disebut dengan Muhammad. Maka semua yang daripada nur dal disebut ada balasannya. Nah itu. Mungkin itu yang bisa kita uraikan tentang huruf ain dan huruf ugain. Kita tutup dulu kajian tentang ilmu huruf ini, baru setelah ini kita boleh untuk tanya jawab atau untuk mengajukan saran atau hujah. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.